Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Syam Ayubi. Saya dari kelas 2A Ekonomi Syariah angkatan 2022. Di sini saya mau membahas sedikit tentang pengertian dari hukum Islam, syariah dan fikih. Baik, fikih atau hukum Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan fikih dan hukum Islam itu terikat langsung dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hukum Islam dan fikih memegang peranan kunci dalam menciptakan keseimbangan tatanan dalam segala hal, baik kepastiannya dalam sebuah negara atau dalam skala global yang menyangkut hukum internasional. Pada dasarnya, hakikat hukum-hukum Islam ini merupakan peradaban suatu bangsa dalam arti yang paling murni dan mencerminkan jiwa bangsa secara lebih jelas dari lembaga apapun. Keadaan fikih yang demikian itu nampak inheren atau menyatu dengan misi agama Islam yang kehadirannya untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai ketertiban dan keteraturan. Bagi umat Islam, syariah adalah tugas umat manusia secara menyeluruh meliputi moral, teologi, etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal, dan ritual yang rinci. Syariah mencakup seluruh aspek hukum, publik maupun perorangan, kesehatan bahkan kesopanan, dan pembinaan budi. Syariah merupakan hukum integral yang mampu meliputi aspek vertikal dalam kaitannya dengan Tuhan dan aspek horizontal yang berkenaan dengan sesama dan lingkungan. Syariah telah menjadi sistem doktrin yang independen, akan menimbulkan perpecahan atau konflik antara pemegang kekuasaan dengan para ulama jika terabaikan dalam suatu negara. Hal ini disebabkan karena syariah secara teoretik berhak penuh terhadap hak-hak sipil dan politik, telah menjadi kepercayaan yang mendalam bagi umat Islam bahwa otoritas kedaulatan yang tertinggi terletak di tangan Allah. Di Indonesia, hukum Islam didefinisikan sebagai terjemahan dari al-fiqih al-islami, atau dalam konsep tertentu sebagai terjemahan dari al-syari al-islamiyah. Fenomena umum di kalangan umat Islam memandang fikih sebagai ekspresi kesatuan hukum Islam yang universal daripada sebagai ekspresi keragaman partikular. Fikih telah mewakili hukum dalam bentuk cita-cita daripada sebagai respon atau refleksi kenyataan yang ada secara realis. Fikih juga memiliki stabilitas daripada perubahan. Demikian halnya yang terjadi di Indonesia. Para ulama fikih dalam memandang kitab-kitab fikih klasik telah diidentikan dengan hukum Islam dan telah dijadikan rujukan utama mereka dalam pengambilan keputusan hukum. Padahal kalau disadari bahwa kitab-kitab fikih 5 atau 6 abad yang lalu lebih merupakan ekspresi kultur dari kaum tertentu di tempat para penyusunnya tinggal. Sebelum lanjut ke pembahasan yang berikutnya, saya ingin menjelaskan atau lebih tepatnya saya ingin memberitahu teman-teman semua apa aja sih yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama itu ada apa sih pengertian hukum Islam?
Lalu yang kedua ada pengertian syariah, yang ketiga ada pengertian fikih, dan yang terakhir itu pengertian usul fikih. Baik, kita langsung aja ya. Apa sih pengertian hukum Islam? Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, tentunya, untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ataupun manusia dengan manusia, bahkan dengan alam semesta. Dasar dan kerangka hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lain. Karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat, serta alam-alam di sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang ada di dalam bahasa Arab, disebut hukum. Jamaknya itu bisa disebut sebagai ahkam. Perkembangannya hukum Islam ini mulai terlihat pada awal-awal periode 4 khalifah ya, atau yang biasa kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu sekitar tahun 11 sampai dengan 41 Hijriah. Pada zaman ini kan Nabi Muhammad sudah wafat, maka wahyu yang diberikan Allah itu sudah terhenti. Jadi peristiwa hukum mulai bermunculan sehingga memerlukan penyelesaian yang hukum juga. Dari kejadian tersebut mulailah untuk menganalogikan peristiwa baru pada peristiwa hukum yang tekstual. Dinyatakan kedudukan hukumnya baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dari berdasarkan ilatul hukmu atau alasan hukum yang sama di antara keduanya, dari penyelesaian kasus hukum tersebut mulailah dikenal dengan metode qiyas. Dalam studi hukum Islam, seringkali ditemui istilah-istilah seperti fikih, syariah, tasri islami, dan lain-lain. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang apa sih itu hukum Islam. Sekarang kita bisa lanjut ke apa pengertian syariah. Secara harfiah, kata syariah memiliki arti sumber air atau sumber kehidupan. Dalam pengertian umum, syariah ialah keseluruhan tata kehidupan dalam Islam, termasuk tentang pengetahuan ketuhanan. Syariah dalam pengertian umum ini disebut sebagai fikih akbar. Dalam pengertian berkonotasi khusus, syariah disebut sebagai fikih asgor, yaitu ketentuan hukum yang dihasilkan dari pemikiran seorang muslim yang memenuhi kriteria tertentu tentang Al-Quran dan Sunnah. Apa sih tujuan-tujuan syariah? Tujuan dari syariah antara lain adalah yang pertama, untuk memperlihatkan bahwa hukum-hukum ajaran dan ketentuan Allah itu lebih luhur dibandingkan dengan akal dan pikiran manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 40. Lalu yang kedua itu adalah menjalankan syariah yang telah ditentukan oleh Allah kepada umat-umatnya. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan syariahnya masing-masing bagi tiap umatnya, sesuai yang sudah dikatakan dalam surat Al-Hajj ayat 67. Lalu yang ketiga apa itu? Tujuan syariah adalah mempersatukan pandangan hidup dan perbuatan manusia sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 150.
Kita lanjut ke pengertian fikih. Apa sih fikih itu? Secara etimologis, pengertian fikih adalah mengetahui atau memahami wahyu seperti Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan pikiran dan metode tertentu, sehingga dapat diketahui ketentuan hukumnya. Muakalaf atau perbuatan subjek hukum dengan dalil-dalil yang terperinci. Metode yang biasa digunakan untuk memahami dan mengetahui ketentuan hukum itu malah terbentuk dalam suatu disiplin ilmu tersendiri atau disebut dengan usul fikih. Yang dimaksud hukum-hukum dalam pengertian fikih di atas ialah hukum yang tetap bagi para mukallaf seperti wajib, sunnah, halal, makruh, haram, sah, dan juga batal. Dengan demikian, pengetahuan tentang hukum-hukum tersebut disebut fikih. Hukum-hukum fikih itu dibatasi dengan syar'i. Dengan begitu menunjukkan bahwa hukum-hukum tersebut diambil dari syariah, sehingga tidak termasuk di dalamnya hukum akal, hukum rasa, hukum yang berasal dari percobaan dan buatan hukum manusia. Gitu. Dalam surat At-Taubah ayat 122 memiliki sekiranya kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata fikih, dan semuanya dalam bentuk kata kerja. Firman Allah sebagai berikut. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Beberapa orang memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa fikih berarti mengetahui, memahami, dan juga mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Apa sih tujuan dari fikih tersebut? Tujuan dari fikih itu adalah untuk menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan perkataan manusia. Oleh karena itu, ilmu fikih adalah tempat kembalinya seorang hakim dalam pengambilan keputusannya. Tempat kembalinya seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkenaan dengan perkataan dan perbuatan yang berasal darinya. Begitu kawan-kawan. Mungkin itu pembahasan saya tentang fikih. Jadi kita mau lanjut ke apa sih pengertian usul fikih? Nah, tadi fikih, sekarang usul fikih. Menurut aslinya, kata usul fikih adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu usulul fikih, yang berarti usul-usul fikih. Nah, menurut istilah yang digunakan oleh para ahli, usul fikih ini merupakan suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Dengan kata lain, usul fikih adalah kumpulan-kumpulan kaidah yang menjelaskan kepada faqih, atau nama lainnya adalah ahli dari hukum Islam, tentang cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil syara' mengenai perbuatan manusia, mengenai dalil-dalilnya yang terperinci. Ilmu usul fikih dan ilmu fikih adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu usul fikih dapat diumpamakan seperti sebuah pabrik ya, sebuah pabrik yang mengolah data dan menghasilkan sebuah produk. Nah, produknya itu ilmu fikih gitu. Apa sih sebenarnya tujuan dari usul fikih? Tujuan-tujuan dari usul fikih itu diantara lain adalah, jika kita mempelajari usul fikih, kita dapat mengetahui dasar-dasar dalam berdalil. Kita dapat menjabarkan mana saja dalil yang benar, mana saja dalil yang salah. Dalil yang benar itu bersumber dari Al-Quran, hadis, Rasulullah,
serta perkataan dari para sahabat Nabi. Sedangkan dalil-dalil palsu itu seperti perkataan dari para kaum Syiah yang mendakwahkan bahwa mimpi dari seorang yang mereka agungkan adalah dalil apalah itu ya. Ataupun yang mengatakan bahwa perkataan dari para tabi'in itu adalah dalil. Keduanya itu contoh dalil-dalil palsu yang merusak syariat Islam ya. Lalu apalagi sih tujuan dari usul fikih selain yang tadi? Usul fikih mempelajari kaidah-kaidah dalam berfatwa, syarat-syarat serta adab-adabnya, sehingga fatwa yang diberikan sesuai dengan keadaan yang ditanyakan. Nah, mungkin itu ya sedikit penjelasan dari saya tentang hukum Islam, terus ada syariah, terus fikih dan usul fikih. Nah, mungkin dari penjelasan yang tadi bisa disimpulkan bahwa dasar dan kerangka hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda alam dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya. Karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai macam hubungan. Banyak, bukan hanya dengan manusia atau manusia dengan benda ya, tapi banyak. Nah, selanjutnya kata tasri atau tasri Islami terbentuk berdasarkan pengertian syariah yang memiliki arti aturan perundang-undangan yang dirangkai berlandaskan atas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Syariah sering juga disebut sebagai syar'a, yang berarti aturan agama yang wajib dijalani oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup, baik di dalam dunia maupun di dalam akhirat. Dalam syariah meliputi semua tingkah laku manusia yang dilandaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pengertian fikih adalah mengetahui atau memahami wahyu seperti Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan pikiran dan metode tertentu sehingga dapat diketahui hukumnya atau ketentuan hukumnya. Muakalaf atau perbuatan subjek hukum dengan dalil-dalil yang terperinci. Menurut istilah yang digunakan oleh para ahli, usul fikih ini merupakan suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumber. Jadi maksudnya semua ini berhubungan ya. Yang saya jelaskan persatu-persatu tadi itu memiliki hubungan yang erat. Gitu. Baik, mungkin sudah cukup ya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dosen atau teman-teman atau yang menonton video ini apabila ada tutur kata maupun tindakan-tindakan saya yang kurang berkenan bagi kalian semua. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, dan atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.